Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin yang mulia, puji dan syukur mari selalu dan senantiasa kita persembahkan, kita haturkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan karunia Allah pada malam hari ini kita bisa bersua bersilaturahim untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah yang mulia ini dengan belajar bersama untuk peningkatan kualitas ilmu, iman dan takwa kita. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah berikan kita ilmu yang barakah dan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke habiba junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Jamaah yang mulia, sebagaimana biasa kita awali majlis kita dengan membacakan suratul Fatihah sebagai pembuka dan kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk ulama kita, guru-guru kita, orang-orang saleh dan wali-wali Allah dimanapun berada, serta keluarga besar kita, ayah ibu, kakek nenek, puyang muning, buyut-buyut kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan seluruh keluarga besar kita yang sudah wafat. Semoga Allah kabul, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau, semoga Allah lipat gandakan pahala beliau semua, dan semoga Allah muliakan beliau semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus kita yang hadir di majlis ini, Bapak Ibu hadirin yang mulia, dan seluruh keluarga besar kita jamaah Masjid Nurul Ihsan, semoga Allah jadikan kita hambanya yang soleh, yang takwa, yang senantiasa istiqomah dalam belajar dan beribadah, dan semoga hajat kita dikabulkan Allah. Semoga yang sakit disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang buntu dilapangkan, diluaskan, diberkahi rezekinya. Yang jomblo semoga cepat dapat jodoh, dan semoga yang sudah menikah Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga yang belum diberikan keturunan yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang mulia, sesuai janji minggu lalu kita akan bahas pada malam hari ini tentang kurban sebagai persiapan ibadah kurban kita pada tahun 1444 Hijriah ini nanti. Yang pertama, hukum kurban ini sepakat ulama, mayoritas ulama hukumnya menyatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah, ya, yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Tapi bisa jadi wajib hukum kurban ini kalau dinazarkan, ya, dinazarkan, atau bagi yang sudah punya sapi, punya engonan, dia lah nunjuk sapinya, sudah ditakyin sapi ini kita sembelih tahun ini. Itu jadi wajib. Dan ketika sudah dinazarkan, sudah ditakyinkan, walaupun nanti dalam perjalanan ke hari hanya hewan itu ternyata ada cacat, dikapa orang, siram cuka misalnya kan, siram air panas, sekarang masuk kebun orang misalnya, meskipun cacat, hewan yang sudah dinazarkan tadi tetap wajib disembelih.
walaupun tidak sah sebagai kurban. Nah, itulah bedanya nazar itu. Jadi kalau bakal berat ngawi tidak usah bernazar, kagak ditagih, karena tetap wajib. Ya, ketika hewan itu sudah dinazarkan, wajib disembelih dan tidak dianggap sebagai kurban. Itu yang tidak lemaknya tuh. Kalau sudah dinazarkan tidak dianggap sebagai kurban, tapi wajib disembelih. Cuma tetap dapat pahala kalau disembelihnya nazar yang cacat tadi, disembelihnya di waktu-waktu penyembelihan hewan kurban. Cuma tidak sebesar pahala kurban yang sah. Nah, ini seputar hukum. Nanti kita akan lebih banyak bahas tentang hal-hal yang menjadi khilafiyah. Masih rame-rame, masih diperdebatkan. Sebagai pengantar saja kita akan bahas sedikit tentang jenis hewan kurban yang paling utama. Yang pertama unta. Nah, di kita udah kati unta. Ya. Oke, turun urutan kedua sapi. Sapi. Tapi sapi ini kan bukan sapi Pak Soba makan habun nih. Nah, itu sapi Pak Soba makan habun tuh itu apa itu? Ikonnya Banyu Asin itu. Sapi Pak Soba makan habun. Jadi sapi beneran. Ya. Nah, kalau udah ada minimal turun lagi yang ketiga, kambing, domba. Biri-biri. Domba itu biri, kambing bukan penyakit beri-beri. Nah, itu gemuk tapi tak sedap. Nah, itu biri-biri penyakit itu. Tidak ada kambing domba, kambing biri-biri. Yang keempat kambing ternak kacang. Ternak kacang yang kecil itu. Nah, itu. Ini terakhir. Tapi ada yang terakhir benar, itu boleh kurban ayam. Khusus yang buntu Pak RT. Yang soge, Cak Pak RT tidak boleh. Ya kan? Jabatan tinggi, soge pula misalnya kan toke ada ya. Khusus yang buntu boleh kurban pakai ayam. Itu fatwa siapa? Fatwa dari Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berfatwa sah dan boleh berkurban dengan hewan berkaki dua, unggas, ayam, itik, bebek, entok, sama bahaya kan? Nah, itu boleh, khusus yang buntu. Ya, mudah-mudahan dengan tahun ini kurban ayam, tahun depan pacak kurban kambing, tahun berikutnya pacak kurban sapi, kebo dan sebagainya. Cuma kalau nak kurban ayam, tak usah nyerahkan panitia masjid. Yo, banyak igawe baik. Ya, cukup sembelih dewek sudah tu dagingnya antar ke tetangga yang nak kita kasih. Bebas, boleh orang kaya, boleh orang miskin, cuma diutamakan yang miskin. Ya. Jadi paling terakhir itu boleh kurban ayam, khusus yang buntu. Yang tak buntu tak boleh. Ya. Baik. Nah, kalau dibanding antara satu sapi, satu kebo, satu unta, ini sejenis ini, ya, walaupun besar kecilnya beda. Sapi, kebo, unta, dengan 7 ekor kambing, mana yang paling afdol? Kan satu kebo, sapi, unta itu untuk 7 orang. Nah, ada orang yang dia 7 orang dalam keluarga dia ikut kurban, tapi dia tidak mau sapi, maunya 7 kambing. Mana paling afdol? 7 ekor kambing lebih afdol daripada satu sapi, karena nyawanya lebih banyak, nyembelihnya juga lebih banyak, berulang kali, jadi amalnya lebih banyak. Ya, gitu. Cuma kita ini karena banyak yang tak makan kambing, akhirnya yang kurban kambing pun tak galak nerimanya itu. Ya, dia nak minta sapi baik. Kurban kambing minta daging sapi. Nah, itu biasanya. Ya. Tapi dari segi hukum paling afdol kambing 7 ekor daripada sapi satu. Dari segi warna udah dibahas juga tentang warna hewan kurban yang paling afdol. Nomor 1 kalau ada warna putih. Cuma susah nyari sapi putih, Bu ya. Sapi putih, kebo putih. Kebo putih itu tidak ada, paling-paling ada kebo bule. Ya, kebo bule. Kalau di Jawa tuh di Keraton Jogja tuh kiai apa namanya? Kiai Slamet. Ya. Kebo bule itu disebut kiai Slamet. Jadi kalau di Jawa kiai itu tidak mesti ulama, kebo pun ada kiai. Ah, itu di Jawa. Sama di Komering. Di Komering tuh kiai kalau tuh. Kiai, kakak, kiai. Ya, Kiai Doli,
Kiai ade, ya kan? Kiai menteri. Wah. Kiai tapi bukan kiai. Nah, itu panggilan. Yang warna putih, sapi, kebo, unta, kambing, ayam. Kalau yang ayam tadi, yang warna putih itu paling afdol. Kalau tidak ada, urutan kedua warna kuning atau warna keemasan. Kuning atau keemasan. Yang ketiga putih semu. Urutan afdolnya putih semu. Putih semu ini berarti apa? Kelabu asap. Cak waju Pak RT, sama iya komandan gitu tuh. Itu kelabu asap. Ya, putih-putih semu, tidak putih nian. Terus yang keempat urutannya belang-belang. Cak zebra, cak kambing ada hitam putih belang loreng ya. Itu yang keempat. Yang kelima urutan afdolnya warna binatang kurban tadi warna hitam. Nah, kalau hitam banyak. Kambing hitam banyak, sapi hitam agak jarang juga Yang banyak di kita ini coklat-coklat itu di kita. Coklat kuning-kuning itu. Terakhir warna hitam. Warna merah bukan hitam, merah. Warna merah. Nah, ini musim partai ini agak sensitif yang merah-merah nih. Ini tak terkait dengan partai. Ini warna sapi, warna kambing, bukan kakek. Yo, laju ada yang tersinggung yang abang-abang itu kan. Nah, ini warna sapi yang kita bahas. Iya. Warna sapi. Nah, cuma warna hijau dak kati, sapi hijau kati, kambing hijau kati kan. Jadi tidak masuk walaupun hijau itu kesukaan Rasulullah. Karena susah nak nyarinya. Kambing hijau. Kecuali dicat. Cat hijau. Oke. Terus umur. Syarat sah hewan kurban dari segi umur, kalau onta harus 5 tahun. Sapi dan kambing kacang, kambing kecil itu 2 tahun. Atau giginya udah picul, lepas. Penge, jangan pegang balik penge. Udah lepas gigi, umur 2 tahun, sapi atau kambing kacang. Kalau kambing domba minimal umur setahun. Umur setahun kambing besar, ya. Kambing domba biri-biri setahun udah sah. Tapi ada fatwa yang membolehkan umur setengah tahun boleh, 6 bulan. Kalau memang susah anak nyarinya. Kambing tadi, umur 6 bulan udah sah. Cuma diupayakan dulu yang lebih dari situ. Setahun minimal. Cacat yang tidak sah kalau ada pada hewan kurban. Satu, butus boleh. Butus boleh. Nak kanan nak kiri ya masalah. Yang penting ada butus boleh. Tak sah. Ini nak bagus nan hewan kurban gitu. Harus waras kalau pincang. Jadi kalau sapi kambingnya pincang tak sah. Harus yang normal. Sakit parah. Ini juga cacat yang menyebabkan kurban tidak sah. Sakit parah. Sangat kurus. Sangat kurus. Terus terputus telinganya. Terputus telinga. Kalau telinganya cuma belah baik, tapi tidak sampai putus, tidak, masih sah. Atau telinganya ditepuk, dikasih merek kuning-kuning tuh ya. Sudah divaksin misalnya, atau untuk nomor-nomornya. Itu tidak masalah, sah. Ya. Terus yang tak sah juga kalau buntutnya putus. Kapak wong misal masuk kebun, putus. Putusan tadi di sop dia, sop buntut. Mana tuh? Kalau buntut sapi dipotong, terus dimasak, boleh enggak? Haram. Makuti aminal bahimati fahuwa hayatun fahiya mayitun. Ya, daging yang dipotong dari binatang yang masih hidup maka dia bangkai dan haram dimakan. Tak boleh. Putus tadi tanam ke kubur ke. Dan kalau buntutnya, ekornya sampai putus, maka kurban tadi tidak sah. Jadi hewan kurban dianggap cacat yang tidak sah. Ya, itu. Mak mano kalau kati buntutnya dia. Kati buntutnya lahir dah ada buntut, ya sah karena memang buat budak, buat lahir kan. Atau yang putus itu lato-latonya. Tahu lato-latonya? Sapi kan ada yang lanang tuh lato-lato kan? Nah, lato-latonya putus. Karena dikebiri misalnya, maka tidak masalah itu. Bahkan kata sebagian ulama, sapi yang dikebiri atau memang bawaan lahir tidak ada lato-latonya, maka lebih afdol jadi hewan kurban. Karena apa? Biasanya yang dikebiri itu lebih gemuk. Jadi mohon maaf, ini yang pengen gemuk itu mudah, kebiri baik. Ya, yang lanang dikebiri baik, cepat gemuk. Karena apa? Makanan tuh jadi daging kalau.
Kecuali nak mak itulah ya udah biasa aja kan. Kalau pengen gemuk kebiri, dan sapi yang dikebiri sah jadi kurban. Kalau tanduknya pecah dikit ya tidak apa-apa. Cuma kalau pokel sampai ke pangkalnya itu tidak sah. Atau dia lahir tidak bertanduk ni kan, memang sampai dia 2-3 tahun tu umur sapi itu masih tidak bertanduk walaupun dia jantan, itu tidak jadi masalah. Yang masalah kalau tanduknya patah. Waktu penyembelihan 4 hari, tanggal 10 hari raya ya, tanggal 10 sudah sholat id selesai. Terus tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 10, 11, 12, 13. 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban sampai matahari terbenam. Ya, tanggal 13 Zulhijjah. Tapi ada yang bilang asar, sampai asar. Asar hari tasyrik yang ketiga. Dan menyembelihnya boleh siang, boleh malam. Ya, boleh siang, boleh malam. Cuma kalau malam tuh kaget mati lampu, ya kan? Kaget salah iris. Terus juga keamanan dagingnya kalau malam itu kan agak rawan malam tuh, cara gelap, ya kan? Siang lagi galak hilang kakinya tuh. Kaki hilang, latu-latu hilang, buntut hilang, kepala juga hilang kadang-kadang kan. Nah, itu siang, momen malam. Ya, tambah banyak barang hilang itu kakek. Tapi secara hukum sah kalau disembelih di malam hari. Terus apa kena jantan nian, Bu? Hewan kurban itu harus jantan, sapi jantan, kambing jantan, ya? Tidak mesti ternyata. Menurut ulama bahkan ini pendapat sudah ijma. Kalau udah ijma itu berarti udah sepakat mayoritas ulama, udah konsensus. Tidak ada perbedaan pendapat. Yasihhu tadhiyah bidzakari wa bil untha bil ijma'. Sah berkurban dengan hewan jantan dan hewan betina. Bahkan salah satu pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali Syafi'i nasun akhar annal untha afdal. Berkurban hewan betina lebih afdal menurut salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat lain menyatakan yang jantan yang afdal. Berarti sah, boleh. Cuma ngapo jarang ya kurban kambing, sapi, kerbau, onta betina, sayang. Itu jawabannya. Kalau kita punya enggonan sayang nak kurban ke betina tuh. Dia pacak beranak. Ya, anaknya 2 tahun sembelih lagi, maknya lah beranak dulu kan. Terus ya, kecuali tak beranak lagi, nah sembelih baik maknya tuh. Kalau tak beranak lagi, sapi maksudnya tuh, Bu. Sapi. Yo, saya tadi bukan wong, kaget ibu marah lah juga kan. Ngapo sembelih baik sapi. Ya. Jadi sah kurban sapi jantan, sapi betina, ya, kebo jantan, kebo betina, kambing jantan, kambing betina sah. Ya, bahkan menurut sebagian ulama afdol yang betina itu. Sapi maksudnya. Terus untuk satu kambing tuh 1 orang. Ini sudah sepakat ulama dari dulu. Nah, sekarang ada yang ngatur itu salah itu. Ya, ada yang bilang satu kambing untuk 1 orang tuh, ada yang bilang itu salah. Nah, kita luruskan. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ini udah fikih tertinggi dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau kita udah baca kitab Al-Majmu' ini no comment sebenarnya. Karena sudah kita pakai rujukan kitab fikih tertinggi dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'? Tujzi'u syad an wahidin wala tujzi'u an aksara min wahidin. 1 kambing, 1 domba hanya untuk 1 orang yang berkurban. 1 kambing 1 orang. Hekok kambing, hekok orang. La tujzi'u an aktsar, tidak boleh lebih dari 1. Jelaskan kalimatnya, la tujzi'u, tidak boleh, an aktsar, lebih dari 1. Berarti 2 tak boleh, 3 apa lagi? 1 kambing 1 orang. Nah, ini berlaku untuk siapa? Untuk yang jomblo, yang cuma dewean, katik rewang, katik ganti. Mak mana kalau 1 keluarga? Nah, untuk 1 keluarga lain lagi ceritanya.
Lakin idza dhahha biha wahidun, tetapi apabila berkorban satu orang min ahli baitin, dari satu keluarga, satu kakak, satu rumah, dia cuma mampu dan sanggup menyembelih satu ekor kambing, atau kalau kurban itu patungan, dari 7 sapi dimilu salah satu namu, ya, satu namu yang didaftarkan, tapi dia sudah bisa mewakili anggota keluarga yang lain. Bukan berarti disebut galo, cak kami 5 beranak sebut galo, daftar satu nyebut nama 5. Nah, itu yang tidak boleh. Cukup perwakilan saja. Tapi sudah cukup satu orang yang meluk dalam satu keluarga tadi sudah menggugurkan kesunahan. Ya, sudah menggugurkan tuntutan kurban dia untuk tahun itu. Dan status kurban mereka yang satu keluarga tadi adalah sunnah kifayah. Nah, kalimat ini kadang-kadang disalahpahami. Padahal ya, itu 2 maksud yang berbeda. Kalau satu orang maka satu kambing. Kalau satu keluarga maka boleh ikut satu nama, tapi yang lain itu nebeng dan sudah menggugurkan kesunahan kifayahnya dengan satu orang dari satu keluarga tadi sudah ikut. Ya, cuma kalau misalnya dia suruh manak milu galu ya bagus. Ya kan, makin banyak kambing gitu, makin banyak sapi gitu. Ya, itu. Dan satu keluarga tadi misalnya ya, sekarang sapi, tadi kambing. Untuk sapi dan onta serta kerbau itu boleh untuk 7 orang. Satu sapi 7 orang. Dasarnya apa? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Naharna, ya, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir, ya, kami berkurban bersama Rasulullah pada waktu perang, pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Satu onta 7 orang, satu sapi 7 orang. Ini dasarnya. Ya, untuk satu sapi dan onta 7 orang. Nah, 7 orang tadi boleh satu rumah, beda kakak, masih keluarga ataupun bukan keluarga sama sekali, wong lainnya boleh. Bahkan boleh juga beda-beda niat. 7 orang satu sapi tadi, ada yang niat kurban, ada yang niat akikah, ada yang niatnya nak ngambil daging baik, ada yang niatnya tak kelemahan baik misalnya, ya kan? Macam-macam niat 7 orang tadi sah. Cuma kalau dia beda niat, ini kaget repotnya waktu bagi daging, ya itu. Oke, terakhir kita bahas tentang tradisi kita. Kurban itu biasanya untuk orang mati, ya, kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, mana status hukumnya kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia atau atas nama orang lain? Qala Syafi'iyah, dalam kitab Mughnil Muhtaj disebutkan, ulama Syafi'iyah berkata, la yudhi 'anil ghair bighairi idni. Tidak sah berkurban atas nama orang lain tanpa izinnya. Jadi kalau kita mau mengikut sertakan orang lain dalam kurban kita, misalnya kita beli sekok sapi, seperti saya cuma 5 beranak, berarti kan masih sisa 2. Akhirnya saya masukkan saudara saya atau ipar saya atau orang lain dalam 7 orang tadi tanpa izin, maka tidak sah yang 2 tadi, karena harus izin dulu. Ibadah itu butuh niat, maka yang dimasukkan tadi harus dikasih tahu, diminta izin, dan dia harus berniat ikut kurban pada tahun itu. Atau wala an mayyitin, tidak sah juga kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Sementara kita tadi rata-rata kurban tuh nunggu mati, nunggu meninggal. Kalau masih hidup walaupun banyak sapi tidak kurban. Ngapa nunggu mati nian? Ini keliru. Ini yang perlu kita luruskan. Kurban itu selagi kita masih hidup.
kurban atas nama almarhum hanya sah ya kalau dua alasan. Satu, illa ayyuso biha, dia berwasiat waktu hidup. Ada wasiat, nanti kalau kamu ada rezeki tolong ya, kalau baklah ninggal kakek kurban atas nama bak, atas nama mak, dia ada wasiat. Atau kita menduga kuat, dugaan kuat, beliau pengen kurban cuma tidak kesampaian, keburu meninggal dunia. Nah, hanya karena dua alasan itu kita boleh kurban atas nama yang sudah meninggal. Kalau tidak, kurbannya tak sah. Ya, jelas Bu ya? Nah, terus kurban atas nama orang yang meninggal dunia ini dagingnya itu repot naginya. Karena disebutkan di kitab Mughnil Muhtaj jilid 4 halaman 292, wa yajibut tasadduqu bi jami'iha 'alal fuqara. Seluruh daging kurban atas nama orang yang meninggal dunia atau daging kurban wajib yang nazar tadi. Nah, untuk dua ini, kurban nazar dan kurban atas nama almarhum, almarhumah, 100% dagingnya seluruhnya, termasuk kulitnya, lato-latonya tadi, galo-galonya dari ujung kepala sampai ujung kakinya, 100% sedekah untuk fakir miskin. Berarti panitia juga tidak boleh makannya. Yang berkurban tidak boleh ngambil dagingnya tadi. Tak sah kurban kalau yang berkurban miluk makan. Kurban nazar atau kurban atas nama orang meninggal dunia. Yang berkurban dan ahli warisnya tidak boleh makan anak cucunya. Yang wajib dia nafkahi tidak boleh ikut makannya juga. Panitia juga tidak boleh. Nah, ini yang perlu diluruskan, dan saya terangkan ini di mana-mana di Balai. Rata-rata di sini masalahnya. Rata-rata di sini masalahnya. Ya. Jadi ngapa alasannya? Karena daging kurban itu punya yang berkurban. Daging kurban itu punya yang berkurban. Nah, ketika kita nak makan daging kurban atas nama almarhum, mak mana nak minta izinnya. Maka di sini diterangkan alasannya li ta'adzuri idznil mayyiti fil akli. Karena untuk makan daging kurban atas nama almarhum tadi kita harus minta izin. Mak mau minta izin dengan mayit itu. Datang ke kuburnya, yo pacar, cuma nak ngomongnya mak mana? Di situ, ya. Illatnya kenapa? Ya, sulit kurban atas nama almarhum. Oleh karena itu, saya sarankan kalau sudah terlanjur dicatat, misalnya didaftarkan di panitia, kurbannya atas nama almarhum, kalau pengen masih makan dagingnya itu, ganti baik. Jangan ganti nama almarhum, tapi diganti nama kita yang masih hidup. Ganti nama kita yang masih hidup. Ya, nanti setelah prosesi kurban itu dilaksanakan, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, atas karuniamu, rizkimu, hari ini aku pacak meluk kurban. Ya, maka ya Allah, dengan rahmatmu, ya, kemuliaanmu, ya, hadiahkan pahala kurbanku ini ya Allah kepada orang tuaku, kakek nenekku, sianu sebutkan namanya. Nah, jadi insya Allah kita dapat pahala kurban, dan orang-orang yang namanya kita niatkan, kita sebut dalam doa kita tadi juga dapat transferan pahala kurban kita hari itu. Nah, kalau ini sama-sama dapat pahala, cara yang tadi saya sampaikan, dan kurban itu boleh dimakan panitia, boleh dimakan juga oleh yang berkurban. Ya, kalau orang fakir miskin memang hak mereka nih. Jadi daging kurban itu aman, nak dibagikan ke siapapun aman. Kalau tidak atas nama orang yang meninggal. Jadi kesimpulannya, kurban atas nama almarhum almarhumah atau kurban nazar alias kurban wajib tadi, dagingnya itu cuma sikok, dibagikan fakir miskin doang. Tidak boleh diambil panitia. Wong kaya juga tidak boleh, dan yang berkurban juga tidak boleh nerimanya. Nah, biasanya kita dikasih kan, tanpa membedakan kurban nazar atau kurban sunnah. Antara kurban tadi atas nama orang yang masih hidup atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia, selama ini kita tidak bisa membedakan. Dan itu saya tidak menyalahkan umat,
karena memang penjelasannya selama ini kurang detail, penjelasannya kurang lengkap. Yang sudah wallahu alam, dan kita bertaubat kepada Allah, dan ke depan kita harus perbaiki sesuai dengan aturan-aturan yang sesungguhnya. Nah, beda dengan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah aman. Kurban sunnah itu berarti bukan nazar dan bukan atas nama almarhum. Maka daging kurban tadi Bu dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban. Sepertiga itu maksudnya maksimal, bukan harus persis sepertiga. Kalau disepakati uang 7 miluk kurban tadi dapat sekilo, mereka ikhlas, ya aman. Kalau di masjid mana Suhada itu 2 kilo. Udah dari dulu pokoknya tiap yang berkurban itu nak besar nak kecil sapinya 2 kilo pokoknya. Berarti kali wong 7 14 kilo untuk ke yang berkurban. Sepertiga itu maksimal. Ya, tapi kalau kita yang berkurban tadi ikhlas, cuma pengen ngambil secuil bae, ya, yang lain kita sedekahkan semua, itu lebih bagus. Nah, ini kadang-kadang enggak mau itu. Mana? Harus full, jangan kurang dari sepertiga. Minta kupon puluh cak 50. Habis di dia baik. Itu al-lahab namanya itu. Al-lahab wal cikap. Tak magai wong lagi. Mana aku panitia Pak Walija? Semelilah dewek. Iya, tak usah nyaru-nyaru kami nyembelih, kami ngurus berdarah-darah ya kan. Habis di kau baik. Gitu. Jadi yang pertama Bu, kalau daging kurban sunnah sepertiga untuk yang berkurban. Sepertiga yang kedua untuk sodakoh. Untuk sodakoh. Kalau sodakoh berarti larinya ke siapa? Fakir miskin. Sepertiga fakir miskin. Sisanya masih sepertiga kan? Kemana sepertiga ini? Panitia boleh ngambil di situ, orang kaya boleh ngambil di situ. Sepertiga. Ya, sepertiga. Itu pun maksimal. Kalau panitianya tidak sampai kan, misalnya kan daging kurban itu 90 kilo, berarti 30 kilo untuk yang berkurban, 30 kilo untuk fakir miskin, 30 kilo untuk hadiah tadi. Kalau panitia cuma 10, wah banyak. Uang fakir miskin 100, berbagi 30 kilo tadi, seiris orang cuma itu, ya kan? Jadi tetap mempertimbangkan mana yang jumlahnya lebih banyak. Jangan sampai uang miskin tadi dapat cuma 1/4 kilo, panitia 5 kilo. Itu dilihat uang miskin tak lemah, ya kan? Itu. Terus terakhir nih ini ya, pantangan kurban itu 2. Ya, salah satunya adalah wala yajuzu bai'u syai'in minal hadyi wal udhiyah nadhran kana aw tatawwan. Baik kurban wajib ataupun kurban sunnah tidak boleh ada jual beli dari bagian kurban itu. Dagingnya itu ya, atau apa ya, lato-latonya tadi ada yang nyari kan, ngincer untuk obat kuat misalnya kan, maka dia mesan kan panitia, aku bayar sekian. Tak boleh ada jual beli. Kalau ada orang nak kasih baik, jangan ada jual beli. Ketika ada jual beli walaupun cuma secuil dari bagian kurban, itu kurbannya jadi tak sah. Biasanya kalau dulu saya masih di Palembang tuh kulit, ada pengepulnya ini itu sampai tontonan itu. Dia udah kerjasama dengan panitia. Ya, gitu ya. Nah, walaupun yang diperjualbelikan kulitnya itu juga tak sah kurbannya, haram hukumnya. Tinggal kulit tadi kalau nak diiris sedikit-dikit buang baik kadang-kadang, ya kan? Maka disepakati dengan yang punya kurban, kulit ini nak kemana? Apa nak dihadiahkan? Nah, jadi bahasanya nanti dihadiahkan, dikasihkan, diberikan. Misalnya siapa yang nak sanggup ngurusnya, masuk perut itu juga tak semua orang sanggup ngurusnya, kan? Dikasihkan ke siapa? Dihadiahkan ke siapa? Kalau kulit misalnya untuk beduk, ya silakan. Yang penting tidak ada transaksi jual beli di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh upah. Jangan jadi upah. Maka untuk panitia itu diambil dari hadiah, bukan upah. Ini kepala untuk tukang sembelih, ambillah upah nyembelih. Ya kan, panitia upahnya kaki misalnya kan, di samping daging. Jangan upah.
Panitia itu kalau nak dikasih upah, maka upahnya selain daging disiapkan, misalnya 100 orang untuk seluruh panitia. Kalau ketua 500 misalnya kan, boleh. Jadi upahnya harus daging lain atau duit lain. Itu kalau nak dikasih upah. Ya. Nah, tapi yang lebih aman adalah boleh dapat daging, tukang sembelih itu boleh dikasih kepala misalkan, sebagaimana tradisi kita biasanya untuk tukang sembelih dapat kepala misalnya. Nah yang benar itu bukan disebut upah tapi hadiah. Dari mana landasannya? Kita buka kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karya Syekh Wahb Zuhairi. Di sana diterangkan fa in u'tiyal jazzar syai'an minal udhiyah li fakrihi. Kalau tukang sembelih, garis miring panitia masuk di sini. Ya, tukang sembelih atau panitia mendapatkan daging karena fakirnya sang panitia atau tukang sembelih, maka halal dia dapat daging itu. Ya. Halal. Berarti panitia yang miskin aman. Panitia yang kaya tak boleh ngambil. Ya. Nah. Mak mano biar aman dapat daging untuk tukang sembelih dan panitia tadi ala sabilil hadiyah. Ala sabilil hadiyah fala ba'sa. Panitia tukang sembelih dapat daging kurban hari itu boleh, tapi namanya hadiah, bukan sebagai upah. Maka hukumnya la ba'sa, tidak apa-apa. Bahkan li'annahu mustahiqun lil ahli fa huwa ghairihi, karena dia juga berhak dapat. Bal huwa aula, bahkan lebih afdal panitia tukang sembelih tadi dapat. Ngapa? Dia lebih repot. Dia lebih saro. Nah, tapi ingat kata kuncinya dikasih panitia dan tukang sembelih tadi daging kurban itu atas nama hadiah, bukan upah. Tipis kan bedanya? Sama-sama dapat daging. Tapi kalau disebut upah haram, kurbannya tak sah, makannya dosa. Tapi kalau disebut hadiah, kurban sah, makannya halal panitia. Tipis bedanya Pak Walija, cuma upah sama hadiah. Baik, sampai di situ bahasan kita tentang kurban. Ada nak ditanya kan? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Dia itu korban di masjid saya kan orang yang kan pada tahu kan seperti apa adanya kayak besar korban di masjid lain besar. Ya. Karena takut riya maka namanya tidak disebut atau pindah tempat lain. Jadi begini, nasihat dari Fudail bin Iyad, meninggalkan suatu amalan karena takut riya, justru itulah riya. Jadi sebenarnya lanjut saja, ya, riya tak riya itu di hati. Jangan meninggalkan suatu amalan karena takut riya. Justru kurban itu min sya'airillah. Kurban itu syiar agama Allah. Yang namanya syiar tak pacak nak ngimbang-ngimbang, tak pacak nak sembunyi. Apalagi di wong kaya yang punya kelebihan harta, di mana dituntut untuk kurban tiap tahun. Kalau dia tidak kurban di masjid, di tempat dia berada, justru akan menimbulkan buruk sangka. Oh, si anu tu kaya tak pernah kurban, padahal dia kurban. Jadi dia boleh dosa lain itu dek. Mungkin dia selamat dari riya, tetapi dia sudah menjadi sebab orang buruk sangka. Makanya berjamaah ini syiar. Tak masalah orang nak bilang kita riya apa tidak, itu urusan dia. Ibu kaki ibu bertakoan di orang lain, takoan soalim, takut riak, enggak. Justru dilawan perasaan riak tadi, ya gitu. Jadi justru namu harus tegas, ya. Yang ikut kurban tadi sudah kan jelas kalimatnya, harus seizinnya. Berarti sepengetahuan yang berkurban.
Ya, gitu. Ya. Ya boleh, kurban tempat lain boleh. Cuma akan ironis kalau di tempat lain iya, tapi di tempat dewek tidak. Itu ibarat dengan kawan baik, dengan keluarga dewek jahat. Nah, kan tidak bagus itu. Diutamakan orang terdekat. Dan tetangga itu orang terdekat. Kampung kita itu yang paling didulukan kita berbuat baik. Baik. Oh, bagus. Itu lebih afdol. Lebih afdol. Di masjid itu tradisi saja. Karena biasanya kita lebih mudah ngumpulkan uang kalau di masjid. Ya kan? Jadi paling afdol justru di rumah dewe, nyembelih dewe, magi ke dewe. Yang tak bagus itu kurban dewe, nyembelih dewe, di rumah dewe, makan dewe. Nah, itu yang tak bagus. Untuk apa kurban mendak beri uang, ya kan? Nah, jadi ketika yang tadi dibilang Pak RT itu bagus Pak RT, afdol. Ya. Benar, itu yang paling bagus. Ya. Ya, benar ada hadis itu. Makanya di situ ada kesalahpahaman. Dengan itu akhirnya membolehkan satu kambing itu untuk banyak orang. Itu bukan dalil satu kambing lebih dari satu. Itu khususiyah Nabi. Nabi itu boleh satu kambing kurban untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk seluruh umatnya. Yang buntu, yang tak sempat kurban sudah ditanggung Nabi. Itu khususiyah. Mana pacak kita nak milu-milu? Jadi kata ulama, itu khusus Nabi. Karena kita tidak pacak nak ngikut Nabi 100%. Ada yang boleh kita milu, ada yang tidak. Contoh lain, Nabi boleh berbini lebih dari 4. Kita kurang dari 4. Apa? Lebih dari sikok lagi saro kan? Iya. Jadi untuk Nabi boleh beristri lebih dari 4. Sementara untuk umatnya maksimal 4. Lebih dari situ haram. Itu khususiyah istilahnya. Khusus untuk Nabi yang berkurban cuma seekor kambing, tapi untuk beliau, keluarga beliau dan seluruh umat. Bayangkanlah, seluruh umat yang tak sanggup berkurban udah ditanggung Nabi. Itulah sudah jelas dalil khusus untuk Nabi saja, tidak berlaku umum. Kalau itu boleh untuk kita, aku galak juga. Ya kan, sekali berkurban seumur hidup sudah nanggung seluruh jamaah aku, ya, seluruh sanak keluarga aku sikok kambing. Jadi itu khususiyah. Ya, itu tadi sudah diterangkan, itu namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Ya. Ini mengenai hewan kurban tadi yang dikebiri, Pak. Itu kan lato-latonya lemak Pak dimakan. Dagingnya dong Pak. Iya. Nah sudah itu mengenai panitia yang korban sunnah tadi kan sepertiga untuk panitia, sepertiga untuk yang korban dikit, sepertiganya untuk hadiah. Nah ini tulangnya mana Pak? Iya. Tulang itu sebenarnya tidak perlu masuk hitungan. Kalau dulu maka di kita masih di beberapa tempat. Dulu saya ingat Pak Lakamis cerita beliau pernah tugas di Maluku Utara. Di sana itu Maluku Utara atau Kaltara begitulah. Beliau pernah tugas di sana. Jadi daerah sana itu tulang tuh dibuang baik, yang dijual tuh daging. Jadi siapa nak ngambil terserah. Oleh di kita bergo tulang tuh kan. Karena ada pindang tulang. Ya kan? Jadi tulang itu sebenarnya tidak perlu jadi hitungan, tidak perlu nak ditimbang. Nak dibagi boleh, ya kan? Untuk penyedap juga kan? Ya, tidak juga tidak jadi masalah. Nak dikasihkan ke siapa? Cuma karena sudah ada rego tulang tu di kita sekarang, bagusnya potong-potong juga, ya ditambah ke juga daging tadi. Jadi ya, agak besar juga kantong kan di sini tu kan? Ya gitu. Nah, lato-lato tadi, ya memang lemak makannya, apalagi yang lemak makannya kan? Yang nanya berarti kan? Ya. Obat itu. Obat lapar kalau jadi lauk, ya kan? Nah, secara hukum kalau lato-lato
lantunya dibuang karena proses pengembirian, dia tetap sah. Tetap sah ya, jadi hewan kurban. Atau memang lahir tidak ada sama sekali. Iya. Sebagian ulama membolehkan ya, daging kurban itu diberikan kepada yang non muslim. Ada yang membolehkan ya, cuma tentu karena ini pro kontra, pasti ada pro yang kontra ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau memang buntunian caknya kan, yo kita bantu, kita tunjukkan adab Islam, barangkali itu bisa jadi asbab hidayah ya. Oh, baiknya nih orang Islam nih kan gitu. Tapi kalau untuk zakat tidak, zakat tidak boleh ya. 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 Ya, boleh dikasih. Ibu-ibu ada tanyaan? Nah, tentang kurban juga ini penting, kadang-kadang kita lewat. Jadi daging kurban tuh biasanya kan digabung jadi sikok. Ini juga harap diperhatikan, tidak boleh langsung digabung. Kadang-kadang tuh bertukeran juga. Kurban satu, ada 2 sapi misalnya. Yang ikut di sapi satu dapat ngambil bagian, dia yang berkurban ini ngambil dari sapi 2. Nah, itu tidak boleh karena berarti dia makan yang bukan hak dia. Kalau yang ikut di sapi satu, maka kalau tradisi di masjid ini memberikan bagian kepada yang berkurban, maka harus diambil dari sapi satu yang ada namunya di situ. Ya, jelas Pak ya? Jadi jangan tertuker. Kadang-kadang tuh dia digabung jadi satu baru ditimbang 2 kilo untuk yang berkurban, dan sapinya sudah dicampur. Itu berarti kita temakan yang berkurban tadi, temakan punya wong lain. Makan hak orang haram. Oleh karena itu, panitia itu per sapi. Ya, misalnya ada 2 sapi atau 3 sapi, berarti ada 3 kelompok panitia. Nah, kalau kurbannya sunnah semua enak itu. Ya, kurbannya sunnah semua berarti masing-masing dari 3 sapi tadi misalnya berarti dibagi 3 kali dagingnya. 1/3 sisihkanlah, 1/3 pertama untuk yang berkurban. Misalnya disepakati sekilo seorang. Ya, berarti sisihkanlah 7 kilo ya dari sapi satu tadi, 7 kilo dari sapi 2, 7 kilo dari sapi 3. Dan itu sudah ditimbang sekilo-sekilo dan ada nama-namanya. Jangan tertukar. Uang 7 dari sapi satu tadi dapat bagian dari daging sapi itulah. Jangan ditukar. Paham ya? Nah, gitu. Terus 1/3 yang kedua ya, sisanya berarti untuk fakir miskin. Ya, itu kelompokkan juga. Kelompokkan untuk yang bagian fakir miskin. Untuk bagian hadiah juga kelompokkan. Ya, berarti kalau mau dikelompokkan bagi 3, walaupun 3 sapi tadi digabung. Ini untuk yang berkurban, ini untuk sedekah, ini untuk hadiah. Nah, nanti kenapa perlu dikelompokkan seperti itu? Jangan sampai temakan yang bukan haknya. Kalau untuk fakir miskin aman, dia boleh ngambil dari hadiah, dia boleh ngambil dari sedekah. Yang jadi masalah panitia sama orang kaya, kalau dia terambil bagian sedekah maka dia haram. Orang kaya tidak boleh ngambil bagian sedekah. Panitia juga tidak boleh ngambil dari bagian sedekah, dia harus ngambil dari bagian hadiah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 3 sapi, baru boleh digabung itu ketika sudah dikelompokkan per 3 bagian tadi. Ya, misalnya bagian sedekah kalau sapi 1 di sini, sapi 2 tadi masuk lagi ditumpukan bagian sedekah tadi, sapi 3 tumpukan lagi. Nah, itu yang baru boleh digabung. Jangan langsung digabung seluruh dari awal 3 sapi tadi dagingnya, baru nanti dibagi-bagi. Nah, pisahkan dulu 3 bagian baru ditimbang. Panitia ini misalkan sapi waktu itu 1/3 dari 90 kilo itu 30 kilo. Kira-kira berapa? Iya, itu kan maksimal 1/3. Dan hadiah itu bukan cuma ke panitia.
Hadiah itu bagian panitia dan orang kaya. Pokoknya selain fakir miskin. Selain fakir miskin, misalnya Pak RT mau dapat, itu diambil dari hadiah. Pak RW mau dikasih, itu diambil dari bagian hadiah. Wong kayo yang ada di kampung kita, diambil dari bagian hadiah. Enggak. Nanti kalau misalnya bagusnya kalau nak aman, misalnya panitia sekian, berarti butuh dagingnya mas sekian kan? Nah nanti berarti sisanya itu gabungkan di bagian sodako. Boleh seperti itu. Jadi masalah tradisi tadi Pak. Ya. Jadi kami selaku sering jadi panitia Pak di sini. Ini nama-nama orang yang meninggal tuh kalau 7 sapi masuk Pak. Mana cara ngajak pengertian ke yang korban itu? Nah itu dipanggil, dirapatkan dulu, briefing dulu, apa ke malamnya atau jauh sebelum hari H. Karena ini akibatnya itu ke dagingnya itu. Kalau kurbannya sah, cuma kalau kurban atas nama almarhum, kamu tidak dapat bagian karena kamu anak cucungnya. Ya, anak cucungnya, keluarga inti itu tidak boleh makan dagingnya. Nah, kalau kamu ikhlas, tidak apa-apa, tetap atas nama almarhum. Cuma kalau kamu masih nak ngambil bagian, masih nak dapat daging, maka lebih baik disarankan ganti nama yang hidup baik. Jadi itu cara ngomongnya kayak ya. Jadi dikasih opsi. Kalau tetap atas nama almarhum, sah kurban kamu. Cuma kamu tidak dapat daging. Karena haram kamu makan daging itu. Terus panitia juga tidak boleh makan daging tadi. Kalau cuma 2 sapi, Bu. Kurban di sini 2 sapi. Seluruhnya atas nama almarhum, panitia. Karena kalau atas nama almarhum untuk fakir miskin saja, kecuali panitianya fakir miskin. Boleh. Itu Pak anunya. Jadi kasih pengertian itu saja. Dia kasih opsi. Kalau tetap atas nama almarhum sah, boleh, tidak salah tidak. Tapi kamu tidak makan daging kurban dan kami panitia juga tidak makannya. Itu resikonya, Pak. Resiko itu yang kadang-kadang kita tidak tahu kan. Nah, cuma kalau diganti nama dengan yang masih hidup, kaget diajari sudah itu kita berdoa. Nah, bagus kalau mereka tidak paham, kaget ada yang mimpin doa. Doa menghadiahkan pahala. Kalau tidak baca bahasa Arab, bahasa kita baik. Ya Allah, kurban kami hari ini atas nama Syanu, kami hadiahkan pahalanya untuk ya, almarhum Syanu. Ya, cukup itu. Al-Fatihah, say. Ya. Boleh sebelum, boleh setelah, tapi bagusnya setelah untuk doa itu. Ya kan, setelah. Karena hadiah itu setelah dapat baru dihadiahkan. Man belum dapat mau namanya hadiah kan, harus dapat dulu. Nah, tapi kalau kamu pilih opsi kedua, diganti dengan nama kamu yang masih hidup atau nama siapapun lah yang masih hidup, yang penting maka aman galau gitu itu. Kamu dapat daging, kami panitia boleh juga makan jo. Nah, terserah kamu nak mikir kami dah itu kan. Risiko ini Pak yang kita banyak tidak tahu. Risiko terhadap dagingnya itu kalau atas nama yang meninggal. Sebelum atau setelah? Setelah. Ya tidak apa-apa, bagus. Setelah juga boleh. Nah, kan tadi daging sepertiga tadi dapat untuk yang berkurban kan? Nah, misalnya dia dapat bagian sepertiga. Daging tadi dia masak, disedekahkan di rumah. Kaget malam manggil kita makan di rumahnya. Itu bagus. Nah, di saat itulah mendoakan pahala kurban dia tadi untuk yang dia yasinan itu. Ya, nah itu orang Padang di pasar itu biasa tradisi seperti itu. Mereka ikut kurban di Masjid Dalang Kacang Nurul Ikhwan, ya, malamnya atau malam besoknya mereka ngundang untuk yasinan. Itu dalam rangka itu menghadiahkan pahala kurbannya tadi dengan ngundang makan tetangga kiri kanan, ya kan, untuk mendoakan almarhumah. Nah, ini karena nak ngubah barang lama saro. Nak mulai dari kita dulu. Dan saya sudah sosialisasi
Kalau lah sebulan ini saya sosialisasi hal ini, lah berbusa-busa juga aku ngomong, lah dibuat ke video pendek juga, ya. Nah, cuma ada yang nonton, ada yang tidak, ya kan? Ada yang hadir, ada yang tidak. Kalau pengajian ini, jadi ada yang tahu, ada yang tidak. Iya. Nah, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan. Baik, ya, ya. Ini jauh tapi ya. Yo. Di tempat kami itu ada pejabat yang tahu potong sapi. Yo. Tapi di pasangan panitia yang orang miskin gak bisa dikasih kan. Padahal dekat rumah orang miskin itu nggak pernah dapat keluarganya panitia jauh. Ya tak benar itu. Iya tak benar itu. Iya. Namun pejabat nggak pernah di rumah kan. Iya. Ibu kan potong sapi. Yang panitia itu kan urus. Dengan yang dekat-dekat yang nggak punya kan harus dikasih kan. Nggak dapat, nggak dapat keluarga jauh. Yang bakal panitia. Iya iya. Nah, itu bagaimana? Ah ya itu panitianya salah. Dan panitia itu wakil dari yang berkurban. Ketika panitianya salah, maka yang berkurban nanggung salah itu. Artinya kurbannya tak sah. Maka harus klop, harus sama, harus serasi sia sekata dan benar pelaksanaan panitia itu. Karena dia wakil dari yang berkurban. Kalau salah panitia, nanggungnya yang berkurban. Maka nak benar galau gitu. Panitia tidak boleh salah, harus sesuai aturan. Alasannya dia tuh nggak dapat bagian dari masjid. Tidak boleh ya. Dendam saja itu dendam lame itu jangan sekayu. Pak Sumar aman? Oke. Nah, satu lagi Ustaz. Ya. Yang masalah korban sapi Tino sama Olanak itu. Yo. Yang Tino itu harusnya gadis. Nah, kalau kita beli satu Tino yang Tino, kalau yang gadis kan tahu. Iya. Mak Mano nak tahu gadis bener. Tidak Mak. Tidak disyaratkan harus gadis. Iya. Karena caro sapi. Iya. Nah, aku baru dengar itu. Baru tahu itu kalau ada syarat itu. Dakati. Harus sapi perawan tuh dah ada Caro sapi itu kadang emaknya lagi ditungganginya kan? Sapi namanya. Iya. Anaknya laju, emaknya laju. Iya. Iya. Lagian kalau syarat itu ada berat ngamal kau syarat itu. Sulit. Nak mana nak tahu. Tak harus gadis. Walaupun sapi itu kalau di Pangkalbalai kan disebut gadis, Bu ya. Tidak tahu wong sekarang. Kalau kami dulu, ya, wong tua dulu, kalau manggil sapi betina tuh des. Kalau sapi jantan tuh jang. Bujang. Itu sebutan baik. Ya gitu. Nenek baik. Tidak ada syarat itu ya. Harus gadis, harus bujang. Tidak. Baik, kita bahas satu kitab lagi, kitab Nasuihul Ibad untuk santapan rohani kita malam hari ini. Wa 'anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, Nabi bersabda, sidqul mahabba fi thalasi khisal. Benarnya cinta. Nah, ini ngomong ke cinta gitu. Tadi ngomong ke sapi ya. Ini ngomong ke cinta gitu. Benarnya cinta, tentu yang dimaksud adalah cinta kepada Allah. Tanda benarnya cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, ya kan? Ada 3 tanda bahwa cinta kita benar kepada Allah dan Rasulullah SAW. 1, ayyakhtara kalama habibi ala kalami ghairi. Lebih memilih perkataan kekasihnya dibandingkan perkataan orang lain. Jadi kita lebih percaya firman Allah, lebih percaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki bini lebih percaya omongan laki, percaya omongan bini, ya gitu. Itu tanda cinta.
Kalau ada laki percaya omongan kawan, tak percaya omongan bininya, bu, lah tak cinta lagi itu, bu, ya, ataupun sebaliknya, ya. Jadi tanda cinta lebih percaya omongan kekasihnya, ya, yang dia cintai. Yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairihi. Tanda cinta yang benar, yang jujur itu adalah lebih memilih duduk bergaul, ya, bersama dengan kekasihnya dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalau ada kekasih senang duduk di pelantar dengan wong lain, ngobrol dengan kawan berjam-jam sampai berdalu main gap, tapi dengan bini, dengan laki cuek baik sibuk main HP walaupun di sofa, itulah dipertanyakan juga cintanya, ya. Dia lah sudah ada yang lain itu percaya, HP maksudnya itu kan, kotian lain. Yang ketiga, wa yakhtara ridha habibi ala ridha ghairihi. Tanda benarnya cinta seseorang adalah lebih memilih keridhaan, kesenangan kekasihnya daripada kesenangan orang lain. Yang penting nyenangkan kekasihnya, nyenangkan Allah, nyenangkan Rasulullah, nyenangkan laki, nyenangkan bini, itu yang nomor satu, ya. Yang lain nomor sekian. Wa an Wahab bin Munabbih Al-Yamani radhiyallahu an, dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu an, maktubun fi Taurat. Beliau ini orang Yahudi masuk Islam dan Islamnya bagus. Nah, beliau bercerita di dalam kitab Taurat ada tertulis firman Allah yang berbunyi, Al-Haris fakirun wa in kana malikat dunya. Orang rakus, tahu orang rakus, Bu? Tamak. Ya. Orang rakus itu orang yang tamak. Dan manusia itu rata-rata rakus. Ya. Walaupun lah punya gunung emas, siko nak dua nak tiga, sampai mulut disumpal tanah baru tak rakus lagi, ya, gitu. Nah, orang rakus itu, orang tamak itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitab At-Taurat, wa in kana malikat dunya, fakirun wa in kana malikat dunya. Dia hakikatnya miskin, hakikatnya buntu, fakir, walaupun punya dunia dan segala isinya. Walaupun paling kaya, kalau orang rakus masih kurang pula. Masih kurang? Itulah jingolah pejabat-pejabat yang korup itu. Kurang apa jabatannya? Tinggi. Kurang apa gajinya? Besar. Tapi ngapa masih korupsi? Rakus. Rakus. Tapi kita walaupun bukan PNS, atau kalau PNS mungkin pangkatnya rendah, kalau kita puas, ya sudah. Ya, tidak perlu nak neko-neko. Tidak perlu nak macam-macam, rumah 3 tingkat jadilah, mobil Fortuner jadilah, ya kan? Tak usah nak tinggi-tinggi gini, ya, ya. Yang penting tuh hidup lemah, ya kan? Bahagia, mati masuk surga, alhamdulillah, kan itu, Bu, ya. Jadi orang rakus itu walaupun kaya miskin, kurang terus, tak pernah puas. Yang kedua, firman Allah dalam kitab Taurat, wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana mamlukan. Orang yang taat kepada Allah, orang taat, orang soleh, orang baik, nurut sama Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia seorang budak, orang yang taat meskipun seorang budak, hamba sahaya, kata apapun hamba saya, pacak diperjualbelikan itu. Meskipun dia seorang budak, kalau dia taat kepada Allah, maka orang-orang pun akan mentaati dia. Orang nurut sama dia. Ya. Nah, jadi mulia tidaknya kita itu bukan tergantung kita merdeka atau hamba sahaya, tapi kita taat apa tidak dengan Allah. Kalau kita taat dengan Allah, tidak usahkan ini manusia, seluruh makhluk Allah itu tunduk sama kita. Makanya wali-wali Allah itu karena ketaatan mereka kepada Allah dapat karomah. RT, banyak wali-wali itu dapat karomah. Makhluk itu tunduk di bawah perintah wali-wali Allah, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh Kiai Sulaiman, itu orang tua dari guru kami Kiai Balian. Itu muridnya pernah kelaparan.
katik makanan, habis makanan, lantas ngambil buah rengas. Tahu buah rengas, Bu? Itu mirip godo-godo. Ya, pisang yang dicampur tepung itu kan. Nah, itu mirip lato-lato itu kan. Lato-lato kambing itu mirip itu, godo-godo itu. Buah rengas tuh mah itu. Bentuknya tak mulus dan rasanya kelat, pahit, getah itu motung kalau kena kulit. Murid Kiai Sulaiman pernah kelaparan, minta izin dengan Kiai makan lato-lato itu dia, dan rasanya manis. Nah, lato-lato, buah rengas tadi, rasanya manis, pecah godo-godo, berubah ngejut karomah Kiai. Tapi oleh sang murid tadi rakus, merasa lemak makan buah rengas yang bukan makanan. Buah rengas itu mabok dimakan. Oleh rakus makan siko duo lemak, akhirnya mawa. Ya, begitu melanjutkan perjalanan, tengah jalan makan, balik asli, balik buah rengas lagi, akhirnya bibirnya jontor. Nah, Yai noleh ngapo? Yai makan buah rengas tadi. Haji Kiai lebihan. Kita tak boleh berlebihan. Akhirnya ya diobati Kiai sembuh. Tunduk, alam tunduk. Contoh juga Kiai Sulaiman dan anak beliau, guru kami Kiai Belian. Pernah, ini cerita dari muridnya langsung yang ikut, karena beliau tuh dakwahnya darat dan laut. Kalau laut tuh Sungai Musi. Jadi di Gemampo, tempat uang tua kami, itu masih ada tukang kayu perahu Kiai Sulaiman. Ya, uangnya kecil, pendek, umur 90-an udah, tapi masih sehat. Itu berkah ngayukan perahu Kiai. Beliau sendiri yang cerita, kata mertua saya, karena itu sering ngobrol sama mertua, tukang kayu Kiai tadi. Jadi pernah dari Gemampo ke Kemang Bejalu, itu cukup jauh, ke Kemang Bejalu, ke Ilir, tempat buat kapal besar-besar itu ya, kapal itu besar-besar itu Kemang Bejalu. Cukup, zaman dulu belum ada mesin, ngayu aja lah. Hujan tengah Sungai Musi, Kiai hujan uji beliau tadi, tidak apa-apa, pegang baju. Akhirnya hujan itu nyisin. Ini bukti ini tadi. Ada buktinya, Pak, bahwa orang yang taat kepada Allah, maka makhluk Allah yang lain akan taat juga kepada dia, nurut apa kata dia. Hujan nyisi, ya, buah rengas, godo-godo jadinya. Saya menyaksikan langsung. Guru saya Kiai Balian, beliau masih hidup. Saat itu Masjid Al-Ma'mun belum masjid, masih langgar Azhariyah kecil. Ya, dan di sebelah itu ada rumah Kiai, tempat nginap beliau kalau pulang kemalaman, belum bisa pulang ke ujung Tanjung, nginap dulu di Penggambalai. Dan saya tukang bawa tas Kiai, tukang bersihkan tempat istirahat Kiai, tukang siapkan makan minum Kiai. Maka alhamdulillah Pak Walija terasa berkahnya sekarang. Ini dulu tukang lurui Kiai kemana-mana, jadi pengawal, bodyguard. Karena awakku agak besar juga, jadi dikentet kemana-mana, ada berkahnya. Jadi suatu hari kami mampir ke sana, ternyata kunci itu tidak kami bawa, tapi dititip Kak Rusni. Kak Rusni, ya, Pak RT dulu ya, di seberang rumah is itu, toko Iswanto itu Kak Rusni. Kak Rusni apa Kak Husni? Kak Ni kami panggil itu pokoknya kan, anak waris. Jadi kunci ternyata di beliau hilang. Akhirnya ada yang pulang ngambil linggis, nak nutus kunci yang anaknya hilang tadi. Sebelum begitu orang tadi ngambil linggis, Kiai megang kunci tadi. Kunci globu hitam itu dipegang Kiai. Ya, terus belum terlihat kunci itu terbuka, dipegang beliau dengar. Sudah itu beliau mundur lagi. Baru nak nutus pakai linggis, terbuka kunci tadi. Belum ditutus, baru nak ditutus. Yang nutus tadi nggak bawa kunci itu sudah terbuka. Awalnya gangan-gangan. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bukti wali Allah itu makhluknya nurut. Kunci dibuka tanpa perlu anak kunci, tanpa perlu nutus pakai linggis. Itu yang saya saksikan. Bukti firman Allah dalam kitab Taurat ini ya. Apa tadi? Bahwa orang yang taat kepada Allah, makhluk lain, orang lain akan diperintahkan Allah untuk taat juga dengan
hamba Allah yang soleh, yang taat tadi. Yang ketiga, firman Allah dalam kitab Taurat, wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah. Siapa qanaah? Orang yang puas dengan rizki yang ada. Dikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, buntu alhamdulillah, sakit alhamdulillah. Qanaah, puas dan ridho dengan jatah rizki dari Allah, tidak pernah protes. Itu namanya qanaah. Nah, orang yang qanaah, dia kaya walaupun lapar. Dia kenyang, ya dia kaya walaupun dia sebenarnya lapar. Maka ada cerita di sini. Ada seorang wanita tawanan, orang Islam, dia ditawan di negeri orang kafir dan berhasil melarikan diri. Dan dia berjalan sampai 200 parsah. Berjalan 200 parsah melarikan diri dari penjara orang kafir tadi. Dan lam ta'kul syai'an. Perjalanan yang jauh itu melewati padang pasir, tentu lapar, capek, sengal, dia tidak makan apapun, tapi dia masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Lalu orang bertanya, fasuilat, dia ditanya, kaifa qawiti 'alal masyi bila aklin, bagaimana engkau ya bisa bertahan hidup, berjalan melarikan diri tadi tanpa makanan sedikit pun. Wong heran, salut. Tak makan apa-apa tapi sanggup melarikan diri dengan perjalanan yang sangat jauh itu sampai 200 parsah, itu bermil-mil, beribu-ribu kilometer jauhnya perjalanan itu tadi, dan tidak kelaparan. Apa kata dia? Faqalat kullama ji'tu qara'tu qul huwallahu ahad 3 marrat fa ashba. Ketika aku lapar, terasa itu lapar, cuma dia makan kalimah, dia baca suratul ikhlas 3 kali. Dia baca suratul ikhlas 3 kali, maka tiba-tiba perutnya lapar tadi jadi kenyang. Lanjutkan lagi berjalan. Kenyangnya maco kulhu. Dan kita makan gorengan 2 piring belum kenyang juga. Ya. Ya Allah. Oke, dikit lagi. Wa an ba'dil hukama, dari sebagian hukama, man arafallah lam yakun lahum al khalqi lazzat. Orang yang kenal Allah maka dia tidak ada kenikmatan bersama makhluk. Dia cuma nikmat itu kalau bersama Allah. Munajat, zikir, salat itu kesenangannya. Kalau ngobrol tuh tidak perlu lama. Ya, biasa baik. Wa man arafat dunya, barang siapa mengenal dunia, lam yakun lahu fiha raghbah, maka dia tidak ada cinta dengan dunia tadi. Biasa baik dengan dunia tadi. Wa man arafa adalallahi ta'ala, barang siapa tahu kenal dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu Maha Adil, lam yataqaddam ilaihil khusama, maka dia tidak akan berbuat kezaliman. Dia tidak akan menyakiti siapapun kalau dia kenal keadilan Allah, karena setiap kejahatan pasti ada balasan dan Allah pasti adil dalam membalas. Ya, betul. Wa an Zinnun al-Misri, dari Zunnun al-Misri, kullu khaifin haribun, setiap orang yang takut pasti lari, tidak ada nak nunggu kan. Wa kullu raghibin talibun, setiap orang yang cinta pasti akan mencari yang dia cintai. Kalau cinta Allah maka akan berupaya untuk mendapatkan cinta Allah. Ya, cinta Rasul mah itu juga, ya, dan seterusnya. Wa kullu anisin billah, setiap orang yang senang, yang suka, ya, ingin beramah tamah, ingin ibadah, ingin bermesraan dengan Allah SWT dalam ibadah, dalam zikirnya, dalam munajatnya, maka dia mustauhishun bil khalqi, dia merasa apa? Merasa asing. Ya, merasa asing di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dia pengennya apa? Kholwat. Ya, pengennya dua-duaan sama Allah, zikirnya lama, munajatnya lama, ya, gitu. Wa qala al-arif billah, wa qala al-arifu billahi ta'ala asirun. Ulama berkata, Zunnun al-Misri berkata, orang yang mengenal Allah maka dia bagaikan tawanan. Dia yang namanya tawanan, dia tidak pacak berlari, tidak acak kemana-mana. Ya, wa qalbuhu basirun. Dan orang yang kenal Allah itu
hatinya itu basir, tajam. Mata hatinya tajam, dia tembus pandang. Wa amaluhu lillahi katsirun, dan amalnya banyak dan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ngaku kenal Allah tapi amalnya dikit, belum makrifat itu. Mulut baik makrifat. Ya, orang yang makrifat berarti ibadahnya makin banyak. Terakhir kita bahas malam hari ini, wa qala al-arifu billah, Zunnun al-Misri juga berkata, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala maka orang itu wafiyun, akan menepati janjinya. Jadi orang yang kenal Allah pasti tepat janji, pasti tidak mudah mengingkari janji. Yang kedua, wa qalbuhu dzakiyun, hatinya cerdas. Orang yang marifat pasti orangnya pinter, pasti orangnya cerdas. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan amalnya bersih. Amalnya bersih hanya untuk Allah, bukan riya, bukan ujub, bukan sum'ah, tapi murni amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang arif billah, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalnya wali-wali Allah. Taib, sampai di sini bahasan kita. Lah betok-betok nih dari tadi. Kita cukupkan bahasan kita malam hari ini. Dan ada nak ditanya? Ya boleh. Ya. Ya, tergantung informasi dari PT-nya. Mak mano bisa terbeli sapi itu. Ya, kalau sistemnya benar, misalnya dia ada semacam arisan dan nama-namanya ada, mungkin namanya dikirimkannya, berarti ya seperti biasa. Cuma kalau dia cuma ngirim sapi, tidak kata ngirim nama, berarti itu hanya uang perusahaan. Berarti dia bukan kurban, tapi sembelihan biasa, sedekah daging baik dia itu, sebagai bentuk CSR-nya kan. Nah, jadi kalau dia ngirim nama berarti formal seperti biasa. Kalau tidak kata nama dari PT itu, berarti dia ngantar-ngantar sapi baik. Nah, itu biasanya cuma ikut memeriahkan, ya, ikut memeriahkan, dan dagingnya bebas itu berarti, ya, boleh siapapun nikmatinya, ya, gitu. Cukup berarti? Baik, alhamdulillah ibu-ibu yang mulia, kita cukupkan jamaah yang mulia kajian kita malam hari ini. Semoga dapat ilmu yang manfaat dan tentu bisa kita terapkan dalam ibadah kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.